Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas berkenaan tentang manajemen kasus pada klien dengan penyalahgunaan nafsah. Nah, dalam perawatan penyalahgunaan zat tertentu tersebut harus memiliki sebuah kesinambungan dalam proses layanan kesehatan terhadap klien dengan penyalahgunaan obat perlu disikapi dengan baik. Karena metode perawatan dari awal hingga akhir harus selaras dan sejalan. Dan memberikan suatu dukungan pada klien dalam menjalankan kehidupan dengan baik dan memberikan lingkungan yang nyaman. Dalam proses perawatan penyalahgunaan zat, fungsi manajemen kasus akan memiliki sebuah perbedaan yang signifikan dengan manajemen atau perawatan kasus yang lain seperti perilaku kekerasan karena efek dari konsumsi zat tertentu. Manajemen kasus bergerak tidak hanya pada satu waktu saja, melainkan berkesinambungan agar terciptanya kesehatan dan terlepas dari zat tertentu. Di sini kita bisa melihat bahwasannya bagaimana caranya kita melakukan sebuah metode perawatan bagi mereka yang penggunaan nafsa ya. Di sini kita bisa melihat bagaimana caranya kita memberikan dukungan ataupun kita memberikan sebuah layanan kesehatan yang berkesinambungan dari awal metode proses pelayanan kesehatan hingga akhir metode pelayanan kesehatan tersebut dengan pendekatan kepada klien secara transparan dengan sistematik manajemen kasus yang lebih baik. Nah, di sini dukungan dan peran adalah bagian dari metode dalam keberhasilan pada manajemen kasus penyalahgunaan obat. Dengan adanya keberpihakan kepada pengguna ataupun klien, memberikan dampak yang baik terhadap kesembuhannya. Pada dasarnya, nafsa sangat buruk bagi berkelangsungan hidup klien, serta akan menjadi pemicu pada teridentifikasinya virus HIV berkaitan dengan penggunaan jarum suntik secara bergantian. Dukungan lingkungan yang berpengaruh pada kegiatan mereka dalam melakukan penggunaan nafsa. Lingkungan yang buruk serta tidak adanya keharmonisan dalam keluarga yang menitik beratkan pada mereka mencoba mengkonsumsi. Jadinya di sini kita bisa melihat kenapa mereka mengkonsumsi narkoba, karena kemungkinan besar ada dari faktor lingkungan yang tidak baik yang mereka dapatkan. Namun, di sini kita bisa mensiasati dengan cara dukungan dan peran serta keluarga maupun tokoh masyarakat yang berpihak kepada klien, bukan lagi adanya diskriminasi maupun stigma di kalangan mereka pengguna obat terlarang, melainkan adalah melakukan dukungan yang baik sehingga adanya dampak moral yang baik juga dari klien yang akan bisa menyebabkan mereka sembuh dan tidak akan tergoda lagi di dalam melakukan konsumsi narkoba tersebut. Atau bahkan ada berbagai macam kasus yang berkenaan tentang mereka, para nafsa ataupun penyalahgunaan obat tertentu yang bisa saja terjadinya terpaparnya virus HIV/AIDS karena mereka selalu menggunakan jarum suntik secara bergantian. Nah, di sini faktor yang menghambat dalam manajemen kasus itu ada 9. Yang pertama itu adalah fokus pada pendanaan per program daripada pendanaan sistem. Jadinya kita selalu berfokus pada program tanpa sistem yang kita perbaiki. Artinya, ketika kita ingin melakukan sebuah manajemen kasus, kita harus juga didukung oleh pendanaan-pendanaan sistem, bagaimana caranya kita mengaplikasikan sistem tersebut kepada klien. Kemudian yang kedua adalah pendanaan berfokus pada modalitas tunggal daripada kontinuitas perawatan. Jadinya ada sesuatu hal yang bergerak di bidang modalitas, jadinya satu waktu saja tidak melihat di dalam keberlangsungannya mereka. Namun, tugas perawat itu adalah bagaimana caranya memberikan rehabilitatif. Nah, dikatakan rehabilitatif itu adalah berkesinambungan. Jadinya proses keperawatannya mereka di dalam penyalahgunaan narkoba itu harus dari awal hingga akhir selalu selaras.
Kemudian yang ketiga, pendanaan yang tidak memadai diciptakan oleh bagian-bagian yang hilang dalam kontinumnya. Kemudian yang keempat adalah daftar tunggu. Nah, di sini banyaknya daftar tunggu ya yang bisa menyebabkan terjadinya keterhambatan manajemen kasus tersebut di suatu institusi. Kemudian yang kelima adalah hambatan antara sistem. Misalnya adanya perbedaan ya sebenarnya di mana mereka yang perilaku kekerasan yang disebabkan oleh gangguan jiwa ataupun perilaku kekerasan yang disebabkan oleh adanya konsumsi zat-zat. Nah, di situ itulah kita harus memilah-milah klien-klien mana saja yang masuk ke dalam kategori gangguan jiwa, dan yang kedua, mana klien yang masuk di dalam adanya perubahan dalam psikomotornya berkenaan tentang konsumsi zat tertentu. Kemudian yang keenam adalah kurangnya intensif. Nah, ini adanya intensif yang kurang ya, kemungkinan besar bisa menyebabkan tidak ada keberpihakan ataupun peer group-nya mereka sehingga mereka kembali lagi mengkonsumsi narkoba. Kemudian yang ketujuh, kriteria kelayakan ataupun penerimaan yang mengecualikan klien tertentu. Yang kedelapan, kurangnya kesepakatan tentang prioritas, dan yang kesembilan adalahnya kurangnya intensif bagi program untuk bekerja sama. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya yang paling dominan itu adalah bagaimana seorang perawat ataupun manajemen kasus itu bisa memilah mana pasien ataupun klien yang gangguan jiwa dan mana klien atau pasien yang terkontaminasi oleh zat-zat narkoba tertentu. Nah, salah satu contohnya teman-teman pasti pernah ya kalau main-main ke rumah sakit jiwa, di situ juga ada sarana dan prasarana ataupun layanan kesehatan bagi mereka yang mengkonsumsi zat-zat tertentu seperti narkoba. Di situ juga bisa dilakukan rehabilitasi. Nah, langkah-langkah kegiatan manajemen kasus itu yang pertama itu adalah kita harus melakukan sebuah orientasi dan identifikasi klien. Ini adalah fokus penting di dalam kita melakukan sebuah proses layanan kesehatan yang menitik beratkan pada sebuah orientasi ya seperti identifikasi klien. Kemudian yang kedua kita melakukan asesmen informasi dan memahami situasi dari klien. Nah, bagaimana caranya kita melakukan sebuah asesmen informasi dan memahami situasi diri klien tersebut? Caranya adalah dengan cara kita melakukan hubungan ataupun jalin antara perawat ataupun pelayanan kesehatan dengan klien tersebut sehingga kita mendapatkan berbagai macam informasi-informasi berkenaan mereka melakukan penggunaan nafsa ataupun obat-obat terlarang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah merencanakan program pelayanan. Nah, ketika ada klien, seorang manajer ataupun manajemen kasus tersebut harus bisa merencanakan program pelayanan. Program pelayanan tersebut adalah bagian di dalam kita melakukan sebuah akomodir kepada klien berkenaan tentang masa rehabilitasinya mereka sehingga mereka kita bisa mengalihkan pikiran mereka yang pertama dari akibat dari narkoba kita alihkan kepada program-program terkait tentang rehabilitasi mungkin dengan terapi musik ataupun dengan melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas lainnya. Kemudian yang keempat adalah menghubungkan dan mengkoordinasikan pelayanan. Ketika kita melakukan sebuah skema bagaimana caranya kita melakukan manajemen kasus, seorang manajer harus bisa mengambil alih ataupun mengambil tindakan mengkoordinasi terhadap pelayanan-pelayanan terkait berkenaan tentang masalah-masalah pada klien. Misal, ada seorang pasien yang melakukan sebagai penasun ya, jarum suntik, mereka ternyata teridentifikasi virus HIV/AIDS. Nah, seorang manajer ataupun manajemen kasus itu harus bisa menjadi koordinasi untuk melengkapi pelayanan-pelayanan di tempat lainnya. Dan yang kelima adalah memberikan pelayanan tindak lanjut dan monitoring. Di sini adalah bagian yang penting ya di dalam kita melakukan sebuah proses layanan kepada klien, khususnya pada mereka yang mengidap nafsa ya, akibat ketergantungan obat, kita harus selalu memberikan tindak lanjut apa saja yang harus kita lakukan ke depannya bagi klien tersebut dan dilakukan monitoring apakah ada perubahan atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah memberikan support pada klien. Nah, disinilah yang paling penting di dalam kita melakukan sebuah proses pelayanan kesehatan ya, bagaimana caranya kita memberikan
support kepada klien dan tidak menghakimi ataupun menjustifikasi bahwasanya mereka salah, tidak. Tapi kita di sini bagaimana caranya mensupport klien. Ada berbagai macam manajemen dengan penyalahgunaan zat. Yang pertama adalah model manajemen kasus, seperti definisi dari manajemen kasus yang dulu pernah kita mempelajari. Beberapa model fokus pada pemberian layanan sosial orang lain dalam mengkoordinasi memberikan layanan oleh penyedia lain. Beberapa menyediakan keduanya, itu model hasil sebagian dari kebutuhan spesifik populasi, klien, dan pengaturan layanan karena mereka lakukan dari perbedaan teoritis yang berbeda tentang manajemen kasus yang seharusnya. Jadinya di sini kita bisa melihat ya bagaimana caranya seorang manajemen kasus itu harus memiliki pemikiran tentang kebutuhan spesifik untuk kliennya tersebut. Apa yang dibutuhkan oleh klien dan jenis obat-obatan apa saja yang harus dikonsumsi oleh klien di dalam masa fase rehabilitasi. Ada beberapa model yang biasanya digunakan itu di dalam kita melakukan adaptasi untuk bidang pengobatan penyalahgunaan. Setiap model ini generalisasi, kekuatan, perlakuan komunitas, dan tegas, serta rehabilitasi telah terbukti berharga dalam memperlakukan penyalahgunaan zat secara khusus, secara pengaturannya. Jadinya di sini ketika kita melihat ya di dalam kita melihat pengobatan penyalahgunaan zat, kita harus mengedepankan terlebih dahulu bagaimana caranya kita bisa mengeneralisasi, kemudian kita melihat kekuatan di dalam segmen ataupun mengambil sebuah tindakan, kemudian kita perlakukan komunitas sebelayaknya dengan cara memberikan berbagai macam penyuluhan berkenaan tentang tidak diperbolehkannya atau tidak diperkenankannya stigma ataupun diskriminasi bagi mereka yang telah kecanduan obat-obatan namun didukung dengan cara pengobatan dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah penerapan manajemen kasus keperawatan penyalahgunaan zat. Di sini ada 5 item yang paling penting. Yang pertama adalah bagaimana caranya kita prinsip manajemen kasus. Pada manajemen kasus menawarkan klien pada sistem kesehatan yang menitik beratkan pada item layanan. Jadinya ketika kita kedatangan seorang klien akibat dari penyalahgunaan zat tropika misalnya dan lain-lain, itu kita selalu menawarkan sistem bagaimana caranya kita melakukan sebuah rehabilitasi kepada klien yang mana itu adalah bagian di dalam proses layanan keperawatan ataupun proses layanan rehabilitasi bagi mereka. Kemudian yang kedua adalah manajemen kasus dan kebutuhan akan dikelola oleh pasien. Jadinya di sini kita selalu menerapkan bagaimana caranya teori Maslow ya terhadap hierarki kehidupan, bahwasanya setiap individu itu harus memiliki sebuah fungsi tertentu seperti fungsi kebutuhannya, seperti fisiologisnya, kebutuhan akan nyaman dan keamanannya. Di sini adalah tugas kita seorang manajemen kasus, khusus di Napsa, harus memenuhi kebutuhan mereka secara optimal. Kemudian yang ketiga adalah manajemen kasus melibatkan advokasi. Jadinya seorang terapis ataupun seorang perawat ataupun tenaga kesehatan itu harus bersifat advokasi, harus bersifat sebagai advokat di dalam klien. Di dalam mereka mendapatkan sebuah proses layanan kesehatan untuk keperawatannya mereka. Misal, dalam satu klien tersebut ternyata ada yang menderita HIV/AIDS, kita adalah sebagai advokasinya bagaimana caranya memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Ataupun kemungkinan besar adanya pergeseran antara tindak pidana dengan proses rehabilitasi. Nah, di sini adalah tugas dari manajemen kasus bagaimana caranya melakukan advokasi di antara keduanya. Yang keempat adalah manajemen kasus berbasis komunitas. Di sini kita melakukan sebuah pendekatan ya, pendekatan formal maupun perawatan informal di dalam kita menselaraskan komunitas tersebut di dalam membantu klien melakukan sebuah perubahan ataupun proses rehabilitasi yang sangat optimal. Karena ketika rehabilitasinya sudah bagus,
dan mereka sudah dinyatakan sembuh, namun komunitas itu tidak terjaga ataupun banyak sekali komunitas yang masih menganggap diskriminasi dan stigma, kemungkinan besar si klien tersebut akan menjadi distress dan bisa mengulang kembali untuk mengkonsumsi zat narkoba. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yang kelima adalah manajemen kasus sensitif secara budaya. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwasanya Indonesia itu kan memiliki beragam budaya, bahkan ras, bahkan memiliki jumlah banyak sekali etnis hingga bahasa, sehingga ini kita harus bangun menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadinya semua problematika yang bermasalah dengan ras, etnis, dan budaya itu kita sampingkan karena kita berbicara tentang kesehatan, tidak berbicara tentang lintas etik, budaya, dan lain-lain. Artinya ketika kita melakukan sebuah proses layanan kesehatan, kita tidak melihat dia dari suku mana, ras mana, melainkan yang kita lihat adalah proses bagaimana caranya kita melakukan sebuah penyembuhan kepada klien secara baik. Terima kasih. Mungkin kurang lengkap ataupun kurang jelas, bisa teman-teman akses saja di website alsansyo.com. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.